Oke, kita mulai aja ya. Hari ini kita bakal bedah satu berkas kasus yang menarik banget. PT Suparma Tbk atau yang kodenya SPMA. Anggap aja saya ini mentor investasi Anda. Kita akan sama-sama membedah perusahaan kertas ini buat cari tahu ada nilai tersembunyi nggak sih di dalamnya? Nah, pertanyaannya simpel banget kan? SPMA ini beneran permata yang belum dilihat orang atau cuma jebakan nilai yang kelihatannya murah tapi ternyata ya zong? Itulah yang bakal kita selidiki bareng-bareng hari ini dengan ngecek semua buktinya satu persatu. Setiap investasi itu pasti ada risikonya, nggak ada yang enggak. Jadi, langkah pertama kita adalah ngertiin dulu tantangan terbesar yang lagi dihadapi sama SPMA sekarang. Yuk, kita lihat tekanan dari industrinya. Coba deh lihat ini. Nah, ini dia biang keroknya. Pulp alias bubur kertas. Ini bahan baku utama mereka, tapi sekaligus juga jadi sumber risiko paling gede. Kenapa? Karena SPMA ini nggak bikin pulp sendiri. Jadi mereka ini full bergantung sama harga global yang naik turunnya bisa gila-gilaan. Terus, efeknya apa? Nah, ini dia. Margin keuntungan mereka itu kayak kejepit dari dua sisi. Satu, biaya bahan bakunya naik. Di sisi lain, rupiah melemah bikin mereka rugi kurs. Alhasil, laba bersihnya ya kepotong lumayan dalam gara-gara pukulan ganda ini. Oke, masalahnya kita udah dapat. Sekarang waktunya kita jadi detektif. Yuk kita intip laporan keuangannya, kita bedah seberapa tangguh sih perusahaan ini sebenarnya pas lagi ada badai begini. Coba perhatiin deh angka-angka ini. Pendapatannya kan gitu-gitu aja. Laba bersihnya naik tipis. Tapi anehnya, laba per saham alias EPS-nya malah turun. Loh, kok bisa? Nah, ini petunjuk penting nih buat kasus kita. Jawabannya ada di jumlah sahamnya. EPS-nya turun itu gara-gara mereka bagiin dividen saham, yang artinya total saham yang beredar di pasar jadi makin banyak. Gini deh, bayangin aja, kuenya atau labanya emang nambah gede dikit, tapi potongan kuenya jadi lebih banyak. Otomatis, tiap potongan atau tiap saham jadi lebih kecil nilainya. Sekarang, kita masuk ke valuasi. Price to earnings ratio atau PER-nya itu ada di 7,95 kali. Artinya, buat setiap Rp1 laba yang dibikin perusahaan, pasar cuma ngehargain kurang dari Rp8. Secara umum, ini termasuk rendah loh. Yang lebih bikin kaget lagi itu price to book value atau PBV-nya cuma 0,34 kali. Gampangnya gini, ini artinya Anda bisa borong seluruh perusahaan ini di bursa cuma dengan bayar sepertiga dari nilai aset bersih yang tertulis di buku mereka. Wah, di atas kertas ini sih murah banget. Oke, kita udah lihat masalahnya, kita udah bedah angkanya. Sekarang, bagian yang paling penting, terus manajemennya mau ngapain? Yuk kita lihat gimana cara mereka jawab tantangan ini dengan strategi baru buat masa depan. Langkah jitu mereka di 2025 itu dividen saham. Wah, ini pinter banget sih. Mereka bisa kasih hadiah ke investor dan bikin sahamnya lebih banyak diperdagangkan, tanpa harus keluarin uang kas sama sekali. Penting banget itu, apalagi pas margin lagi tipis-tipisnya kan? Mekanismenya gini. Buat setiap 100 lembar saham lama, investor dapat 30 lembar saham baru. Nah, aksi korporasi inilah yang tadi kita omongin, yang bikin jumlah sahamnya nambah dan EPS-nya jadi turun. Semua potongan puzzle-nya mulai nyambung sekarang. Dan ini dia gebrakan mereka. Nggak main-main, mereka suntik dana 143 miliar rupiah. SPMA ini jelas nggak mau diam aja. Mereka berekspansi ke 3 area baru. Semuanya fokus ke ekonomi sirkuler. Tujuannya ada 2, nekan biaya operasional, dan yang kedua, buka keran pemasukan baru. Oke, jadi kita udah punya masalahnya, hasil investigasi angkanya, sama solusi strategis dari manajemen. Sekarang kita sampai ke puncaknya nih. Gimana pasar ngelihat ini semua? Waktunya kita ambil keputusan. Nah ini dia, ini bukti dari luar yang kuat banget. Kata analisis dari Simply Wall Street, harga saham SPMA sekarang ini diperdagangkan 81% di bawah nilai wajarnya. Ini sinyal yang keras banget kalau ada potensi undervaluation yang wow, gede banget. Grafik ini cuma ngekonfirmasi apa yang udah kita hitung-hitung tadi. Jadi kelihatan jelas banget kan betapa murahnya valuasi perusahaan ini. Diperdagangkan kurang dari 8 kali labanya dan cuma sepertiga dari nilai aset di pembukuannya. Jadi, dari semua ini, apa artinya buat Anda sebagai investor? Yuk kita kumpulin semua temuan kita lihat gambaran besarnya secara seimbang. Di satu sisi, kita punya valuasi yang murah banget, arah strategi baru yang jelas, plus fakta bahwa manajemennya sendiri megang mayoritas saham.
Ini tanda percaya diri yang kuat, artinya nasib mereka sama kayak nasib kita sebagai investor. Tapi, di sisi lainnya, risikonya juga nyata. Margin yang masih tertekan, tantangan buat jalanin proyek baru, dan harga komoditas global yang nggak bisa ditebak. Ini tuh pertaruhan klasik kan, antara milih valuasi murah sekarang, atau bertaruh sama potensi pertumbuhan mereka ke depan. Dan saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Kalau ada perusahaan dengan rekam jejak bagus, dihargai murah banget sama pasar. Tapi di saat yang sama, dia lagi berani ambil langkah besar buat masa depannya. Ini tuh sinyal buat masuk atau justru lampu kuning buat hati-hati? Jawabannya, ya seperti biasa. Balik lagi ke profil resiko Anda masing-masing dan seberapa dalam riset lanjutan yang Anda lakukan.